Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam kenal ya. Saya Tia, saya hobi berkebun. Kali ini saya mau spill cara tercepat saya dalam mengompos. Lebih tepatnya cara non ribet-ribet ya, karena nantinya sampah-sampah yang saya kumpulkan ini akan saya langsung tanam ke dalam tanah. Kalau teman-teman ngikutin video saya sebelumnya, saya biasanya suka mengkompos di polybag, tapi beberapa hari ini sepertinya predator tikus di rumah saya itu sangat sangat ganas, jadi beberapa sering kali terprotek. Terus saya juga waktunya sedikit, makanya ini saya akan coba langsung tanam ke dalam tanah. Nah, ini beberapa sampah mungkin agak jijik ya, tapi tenanglah, yang jijik-jijik begini tuh malah yang nantinya akan menjadi nutrisi untuk tanaman. Di sini saya punya berbagai jenis biji-bijian. Ini biji pepaya. Jadi kalau kalian misalnya agak jijik, bisa skip video ini langsung ke proses itu ya, menanam nanti. Ini pepaya yang kena air hujan. Terus ini ada cangkang telur, ini nanti saya jemur, bisa saya bersihkan. Ini air rendaman beras yang saya nggak tutup, jadinya malah dia berjamur. Tapi teman-teman yang tahu bisa share ya, kira-kira ini bisa nggak untuk dijadikan kalau pupuk kayaknya saya nggak berani deh langsung ngasih ke tanaman, tapi kalau untuk kompos mungkin saya masih berani. Terus ini buah-buahan, yaitu kulit buah salak dan pisang. Ini dia, ada beberapa salak yang busuk. Jadi nantinya, saya biasanya pisahin antara sampah yang plastik-plastik atau ya untuk bungkus makanan saya buang. Terus kalau yang botol-botol minuman itu saya akan di bank sampah, jadi nanti per kilonya cuma 1.500 atau 2.000. Nah, itu kita kumpulkan sampai jadi sebulan sekali diambil. Terus yang sebelah sini sampah organik atau sampah makanan yang berasal dari tanaman loh ya, itu saya kumpulkan sendiri. Biasanya ya sesempatnya aja, ini udah hampir 1 minggu kayaknya belum saya olah. Nah, terus nantinya akan saya coba tanam ke area sebelah sini itu. Nah, iya banyak semut di situ. Nah, yang sebelah sini nih itu udah saya cangkul sedikit. Nanti kita akan coba tanam di sebelah sana ya. Nah, ikuti terus perjalanan saya. Halo, jadi setelah tadi saya menjelaskan sampah apa aja yang saya punya, lanjut kita akan ke proses penimbunan sampah di dalam tanah. Jadi ini sebenarnya saya coba mencangkul ya, karena saya masih pemula. Jadi dan saya perempuan, jadi tenaga saya itu nggak cukup untuk mencangkul seluruh area sebelah sini. Ini cuma sedikit dan rasanya aduh, pegelnya bisa seharian ya, bahkan sampai besoknya. Tapi nggak apa-apa, demi bertanam kita pelan-pelan. Soalnya kalau saya pernah tanya untuk membayar orang itu harganya lumayan ya. Atau teman-teman punya cara tips and trick mencangkul yang mudah, bagaimana ya? Sebenarnya bisa saya nggak cangkul, cuman nih rumputnya itu termasuk rumput yang sudah berakar di dalam tanah. Terus ini tanahnya itu bukan yang tanah subur, jadi masih tanah kayak gini loh. Nah, kayak gini, jadi memang agak susah. Oke, lanjut ya. Ini karena kena hujan juga, jadi tanahnya agak lumpur kali ya, atau apa. Oke, lanjut aja. Ini saya pakai cara yang tercepat. Ini teman-teman, susah banget. Bismillah. Nah, kita coba pakai cara yang cepat ya. Jadi saya punya sampah banyak tadi, kita langsung pendam aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya sengaja kumpulkan sih ya, untuk ini ditanam. Saya coba menggali lebih dalam lagi supaya nggak diacak-acak sama tikus sama kucing. Ya benar, tikus sama kucing. Sebenarnya memang yang lebih baik langsung dipendam di tanah seperti ini ya, karena mikroba dan hewan dalam tanahnya itu sangat banyak. Tapi
Tapi kalau teman-teman nggak punya lahan, bisa pakai kompos bag, tas kompos itu, atau bisa pakai polybag seperti saya. Pakai pot bisa apa aja lah, yang penting kalau saya sih yang penting tertutup, karena takutnya diacak-acak sama hewan, jadinya malah banyak. Terus ini salak-salak yang busuk ya. Terus ini nih, kalau mau lebih cepat memang dicacah-cacah, tapi karena saya nggak punya banyak waktu, jadi ya segini. Oh, ini roti busuk juga saya. Nah, lanjut ya, kita ke area yang ini nih. Saya punya sampah buah-buahan ini. Sebenarnya untuk pisang ini, kulit pisang bisa kita ini ya, kompos metode jemur terus haluskan, tapi saya pilih cepetnya jadinya kayak gini nih. Terus kita tutupi deh dengan tanah. Oh ya, saya juga punya air ajaib. Menurut saya ini ajaib sekali, cucian beras, tapi ini karena saya terlalu lama ya, jadi udah berjak begini. Kalau kalian tahu kira-kira ini bisa difungsikan jadi pupuk, komen ya, karena bentukannya udah nggak jelas kayak gini gitu. Udah, kita tutup aja deh teman-teman sama tanah. Usahakan semakin dalam sih semakin baik ya, biar nggak diacak-acak sama hewan. Bismillah. Semoga aman ini, nggak diacak-acak sama kucing tuh. Kita pendam aja. Bismillah. Terus mungkin kalau dipendam pakai tanah gini bisa ya pakai yang ikan, tulang-tulang ikan hewan, cuman saya nggak berani karena ya untuk sementara pakai yang begini aja. Karena kalau yang pakai kayak gitu tuh kadang muncul belatung teman-teman, jadi kita main amannya aja, kita pakai begini nih ya. Nah, tapi kalau yang komposnya seperti ini, usahakan jangan dipakai untuk tanaman dulu, karena dia proses fermentasi atau apa ya, dekomposisi atau apa gitu. Proses bahasa Indonesia, proses penguraiannya itu menghasilkan panas, dan ini kadang bisa menyebabkan tanaman jadi gosong. Oleh karena itu kompos harus benar-benar matang, dalam artian sudah benar-benar terurai. Nah, ini dia sudah tertutupi. Terus kita siram lagi deh sama ini dia, kita juga sebar-sebarkan di sini. Nah, bismillah, semoga kamu bisa memberikan manfaat bagi saya, keluarga, dan orang lain gitu deh. Gimana teman-teman, gampang banget kan caranya membuat kompos yang tanam begini. Kalau kalian nggak punya air cucian beras, gampang. Kalau mau sedikit effort modal, bisa pakai apa, molase, E4 kayak gitu-gitu bisa. Tapi kalau nggak punya, air biasa juga sudah cukup, karena tanah sendiri ini sudah mengandung yang namanya mikroba pengurai alami. Terus kita biar nggak diacak-acak, kita kasih ini ya, rumput kering. Oh, sebelah situ kan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, jadi gitu ya seputar perkomposan yang mudah dan anti ribet gitu. Dan ini nanti di sebelah sini, jadi bentukannya kayak gini. Terima kasih ya sudah menonton video saya kali ini. Iya, semoga bermanfaat buat kalian semua. Maaf apabila ada salah-salah kata, dan kalau ada saran kritik bisa disampaikan secara bisa di kolom komentar. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.